I call it learn. I've been the one to stay while bridges burn. Maybe I'm safe alone. Maybe I'm built for my own. No one can leave if I don't let them close. No one can break what they can't hold. Dia betul. Kaget. RM5 ayam goreng. Kari pap kentang 4 RM10. RM10 kari pap. 4 ketul RM10. Oh, dah macam nasi kandar lauk ayam dengan sayur. Betul apa aku baca ni? Betul lah tuan-tuan. 4 RM10 lah. Kari pap IKEA 5 RM7. Ada telur je. Hai, tak apalah. Syukur Alhamdulillah. Tahun ni tak jejakkan kaki dekat bazar Ramadan lagi Saya di setakat masjid dia. Free. Ya. Ni kepada pembina bazar Ramadan ni. Sama ada pembeli ataupun peniaga bazar Ramadan ni. Dengar hari dulu sama ni. Okay, kita kalau boleh, kita nak cari lakar berkatan. Kita tahu mostly semua 99% peniaga ni adalah orang Islam. Alhamdulillah kita sokong. Tapi jangan sampai berlaku kezaliman. Kezaliman juga. Tapi kita tak nak lah suruh nak boycott ke apa ke ni ke. Tapi kadang-kadang tu yang tak tim jaga dia berniaga lah jangan cerita. Sebab apa kadang-kadang sekarang ni macam pergi bazar Ramadan sekarang ni macam pergi hotel 5 star. Kau bayangkan kalau pergi masuk dalam tu, nombor satu di segi sudut harga tau. Harga ni harga bukan Firaun ni lah, harga malapetaka lah. Dan dia rasa lanat ke saya. Bila dah mahal tak sedap pula kan. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia murah, tahu tak? Nak pergi kerja berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye WhatsApp ke pakcik-makcik di seberang sana. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Topik kita kali ini adalah ringgit berjaya, Ramadan sengsara. Ya, artinya ringgit berjaya dan Ramadan sengsara. Terus terang saya sebenarnya kasihan. Untuk video kali ini ya, terus terang saya kasihan. Saya tidak ingin menertawakan karena ya gimana pun ya banyak yang muslim juga di sana yang puasa. Saya merasakan suasana puasa begitu. Sementara ringgit berjaya ini ternyata tidak menolong kebanyakan rakyat Malaysia. Mereka kebanyakan ngeluh, itu dah lihat cuplikannya tadi. Ini saya ambil 2 aja. Banyak sekali video-video keluhan dari orang-orang di Malaysia. Ini 2 aja saya ambil. Karena mari kita bahas satu persatu. Ramadan takjil. Ini ayam goreng ya. 60, taruhlah satu ayam bakar. RM60. Kalau 4.200 sekian, taruhlah 4.006 kali 4, 24, 240.000. Itu gimana teman-teman yang di Indonesia sekarang? Berapa harga ayam di Indonesia? Silakan komen di komen nanti bandingkan. Ini terhitung mahal, jadi pakcik tadi menjerit. Terus ada roti, ya roti Johnny apa tadinya $88, RM88 kali 4.000. Taruhlah 80 aja, RM80 aja kali 4. 320.000 roti. Terus kari pap ini gorengan seperti apa ini? Seperti pergedel begitu mungkin ya. Ini 4-nya RM10. Jadi 42.000. Jadi satu ini pergedel ini goreng ini RM10.000 lah kalau dirupiahkan. Ini
mahal memang. Dan salah satu pakcik tadi ngomong harga takjil ini, Ramadan ini, sekarang udah seperti di hotel bintang 5 katanya harganya di Malades ya. Terus tapi rasanya juga tidak enak. Di pakcik ini tadi menyalahkan para penjual, menganggap para penjual ini mengambil untung yang sangat besar dan istilahnya menganiaya sesama saudara muslim, apa istilahnya, yang berpuasa di sana. Ini saya kasih keterangan ya, kayaknya banyak pakcik-makcik Malaides yang ngintip di sini. Itu bukan salah pedagang. Nanti sisa videonya saya taruh. Itu pedagang tadi ditanya, itu alasan pertamanya adalah kos mereka naik gara-gara ringgitmu naik. Itu salah satu hukum. Kalau ringgitmu naik, istilahnya menguat, jadi biaya operasional orang ini, ya dia ngomong untuk biaya bahan bakunya, bahan mentahnya mahal, tambah mahal. Terus biaya sewa katanya tempat juga mahal, jauh naik. Karena ringgitmu berjaya. Saya nggak niat mau ngetawain atau mocking ya. Tapi kalau ingat cara netizen Malaides ini yang sering masuk channel saya coba menghina saya dengan ngomong Rp1 4.300. Duit kamu seperti apa? Seperti tisu toilet, macam-macam mereka menghina. Saya kasih keterangan. Akhirnya beberapa meski telat mikir sadar bahwa kalau kamu anggap ukuran kurs rupiah itu ukuran kemakmuran suatu negara dan bangsa, yang paling makmur di ASEAN itu Timur Leste lah. Kenapa? Karena Timur Leste pakai US dollars. Tapi kenyataannya apa? Timur Leste adalah negara termiskin di kawasan kita. Jadi seharusnya dengan contoh ini, pakcik-makcik ini ngertilah. Tak perlu berbangga hati, ringgit kuat. Ini salah satu akibatnya. Dan tak perlu suuzon, tak perlu menghina atau memarah-marahin yang tukang jual ini, penjual di sini. Harga bintang 5 rasa tak enak macam-macam. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lagi menjual murah seperti sebelum-sebelumnya. Kalau di Indonesia satu ayam ini goreng tadi dijual 100.000, kata teman-teman saya ngomong itu 50.000 dapat di Indonesia. Dijual 50.000 aja, ya itu pedagang udah untung karena di Indonesia kosnya lebih murah. Ya, sementara di Malaides ini mereka harus jual 240.000 baru ada untung. Karena ya bahan dasarnya lebih mahal, sewa tempat mahal. Jadi pakcik tadi ini suuzon sekali menghukum, istilahnya memarahin yang para penjual takjil. Saya rasa enggak, ini adalah hukuman dari ringgit berjaya. Makanya ringgit berjaya naik itu nggak semuanya bagus. Kalau memang kalian kaya raya, kenapa mesti komplain? Ya, ini masalahnya. Gajimu tetap. UMR termurah di Malaides itu 1.500. Ya, UMR-nya di KL itu sama aja. Ya 5 jutaan sama aja lah dengan Jakarta sekarang. Ya, gaji sama sekarang 5 juta. 5 juta di Malaides, 5 juta di Indonesia sama nilainya ya, gaji 1.500 ringgit di sana. Sementara yang gaji sama 5 juta di Jakarta, di Indonesia ini, beli ayam ini harganya cuma 50.000. Ini gaji sama ini ya, ingat gaji sama. 5 juta, 1.500 di sana. Di Malaides malah banyak pekerja Indonesia yang puluhan tahun, saya baca di komen saya, kerja di kilang itu gajinya masih 1.000 ringgit, berarti 4 juta. Ya, kalau kamu belanja begini, beli ayam 240.000, nangislah kamu. Enak yang gaji 4 juta di Indonesia. Kan?
Nah, ini hukuman daripada ringgit berjaya itu, takjil pun tersiksa, Ramadan pun tersiksa. Saya bukan mau istilahnya menghina, tapi inilah kenyataan. Semoga bermanfaat, terutama untuk orang-orang Bangladesh yang suka menghina duit kamu murah, suka bangga ringgit naik. Itu gak banyak manfaatnya buat kalian saat ini, ya. Contohlah Timur Leste, pakai US dollar pun kalau kamu nggak punya uang ya, emang banyak turis Timur Leste main ke Jepang begini. Jadi turis. Seumuran saya di 19 tahun di sini nggak pernah saya ketemu orang Timur Leste yang mata uangnya US dollars itu jadi turis di Indonesia. Tapi kalau Indonesia beribu-ribu datang ke sini yang duit kamu murah itu. Jadi turis ke sini. Percaya apa enggak, orang kampung saya, teman saya sekampung, ketemu saya 2 bulan yang lewat, datang ke sini main, jadi turis, bukan cari kerja. Karena ekonomi Indonesia udah naik, jelas itu. Orang kampung, teman saya sekampung, saya sendiri kaget, nggak percaya loh. Main kami minum kopi di kafe di Shibuya Cross. Tante saya, adik ibu saya, bulan baru minggu depan ke sini. Liburan, bukan cari kerja, liburan. Bayangin. Yang kata kamu duit kamu murah itu. Sementara orang Timur Leste yang pakai US dollar nggak satu pun saya lihat di sini. Kalau kurs kamu pikir lambang dari kemakmuran suatu negara. Nah, inilah ceritanya. Jadi sedih, ya. Kasihan juga lah pakcik-makcik ini. Tapi ambillah pelajaran, ya. Untuk teman-teman yang selalu tune in, mensupport channel saya, terima kasih yang sudah subscribe. Welcome yang baru datang. Selamat ibadah puasa yang menunaikan. Nah, untuk pakcik-makcik di Malaysia, sabar, diperbanyak sabar, kurangin aja sombong, ya. Itu kalau orang sombong itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini caranya. Ya, jangan sombong lah. Jangan beryeye juga, ya. Oke, lihat video penutup berikutnya. See you next video. Bye-bye. Betul. Dia betul. Kaget. Berapa ringgit ayam goreng? Kari pap kentang 4, 10 ringgit. 10 ringgit kari pap. 4 ketul 10 ringgit. Oh, dah macam nasi kandar lauk ayam dengan sayur. Betul apa aku baca ni? Betul lah tuan-tuan. 4, 10 ringgit lah. Kari pap IKEA 5, 7 ringgit. Ada telur je. Tak apalah. Syukur Alhamdulillah. Tahun ni tak jejakkan kaki dekat bazar Ramadan lagi, ya. Saya iftar kat masjid dia. Free. Ya. Ni kepada pembina bazar Ramadan ni, sama ada pembeli ataupun peniaga bazar Ramadan ni, dengar hari dulu sama ni. Okay, kita kalau boleh, kita nak cari lakar berkatan. Kita tahu mostly semua 99% peniaga ni adalah orang Islam. Alhamdulillah kita sokong. Tapi jangan sampai berlaku kezaliman. Kezaliman tu tak. Tapi kita tak nak lah suruh nak boycott ke apa ke dia. Tapi kadang-kadang tu yang tak tim jaga dia berniaga lah jangan cerita. Sebab apa kadang-kadang sekarang ni macam pergi bazar Ramadan sekarang ni macam pergi hotel 5 star. Kau bayangkan kalau pergi masuk dalam tu, nombor satu di segi sudut harga tau. Harga ni harga bukan Firaun ni lah, harga malapetaka tu lah. Dan dia rasa rangat ke saya. Bila dah mahal tak sedap pula kan. Masalah dan last kali kualiti. Identiti bazar Ramadan itu dah hilang apabila harga terlampau mahal sampai dah jadi macam food festival. Satu kadang-kadang ada orang kata pergi bazar lagi murah, tak. Sebenarnya kalau anda beli tak kawal, bila anda campur-campur, harganya sama kalau anda makan kat kedai makan. Ya, dari perkembangan yang diikuti, bahwa hal itu seiring dengan keluhan dari pedagang sendiri. Karena bahan pokok atau bahan mentah untuk suatu menu makanan juga mengalami kenaikan. Ya. Di sisi lain ada juga pedagang yang melaporkan faktor lain adalah biaya sewa lapak yang juga naik. Sehingga dengan peningkatan permintaan selama bulan Ramadan harga makanan atau takjil juga melonjak. Namun menjadi sesuatu yang kontras dengan pengakuan sebagai negara dengan nilai mata uang yang kuat dan ekonomi yang meningkat,
serta penghasilan warganya yang tinggi dan subsidi yang merata dari pemerintah, tetapi masih ada yang mengeluh dengan harga aneka makanan yang dijual di Bazar Ramadan. Dan harusnya mereka yang merasa paling agamis mestinya lebih paham, kalau membeli makanan atau produk di bazar terutama dari pedagang kecil, juga merupakan sedekah. Hal itu karena membantu menggerakkan roda perekonomian, membahagiakan penjual dan keluarganya, dan memberi keberkahan. Niat membantu perekonomian mereka merupakan bentuk sedekah yang mulia, bahkan sering dianggap lebih baik daripada memberi uang cuma-cuma karena mengajarkan kemandirian.